Setelah Anda melakukan observasi, Anda tentunya ada hal-hal yang lain terkait dengan pengamatan terhadap kinerja guru PAI. Misalnya itu yang Anda observasi. Jadi misalnya silakan lakukan pengamatan terhadap kinerja guru yang tersertifikasi dengan guru honor. Lalu hubungannya dengan kualitas pendidikan tentunya realitasnya perlu diungkap, bukan? Jadi selentingan orang mengatakan guru honor itu lebih aktif dan kualitas pembelajarannya lebih bagus dari guru yang tersertifikasi perlu dibuktikan secara fakta. Observasi awal Anda akan memicu Anda menemukan jawaban-jawaban itu melalui usulan proposal dan penelitian yang Anda akan lakukan. Nah, hal yang lain yang kita bisa temukan sumber masalah adalah di daftar pustaka. Ayo ke perpustakaan. Perpustakaannya cukup banyak online, banyak tersedia buku-buku dan informasi yang cukup bagus dalam penelitian. Nah, hasil penelitian mungkin memberikan rekomendasi perlunya dilakukan penelitian ulang atau replikasi, baik dengan atau tanpa variasi. Replikasi dapat meningkatkan validitas hasil penelitian dan kemampuan untuk digeneralisasi lebih luas. Nah, laporan penelitian juga itu biasanya sering menyampaikan rekomendasi kepada peneliti lain tentang apa yang perlu dilakukan diteliti lebih lanjut. Hal ini juga menjadi sumber untuk menentukan masalah yang perlu diangkat untuk diteliti. Jika Anda membaca beberapa hasil penelitian, pada bagian akhir, terutama pada rekomendasi saran, itu biasanya peneliti mengamanahkan penelitian ini masih bersifat umum atau pada bagian ini belum diteliti. Nah, di situ Anda masuk menjadi usul penelitian yang baru atau penelitian untuk melanjutkan penelitian yang sebelumnya. Itu penting untuk kita lakukan bersama agar bermanfaat. Sumber lain masalah penelitian yang kita bisa peroleh adalah melalui pengalaman pribadi. Nah, pengalaman pribadi ini dapat menimbulkan masalah yang memerlukan jawaban empiris untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Pengalaman pribadi Anda bagaimana menjadi siswa dengan guru PAI yang dapat kita toladani menjadi hal yang baik. Atau Anda pernah melakukan atau Anda pernah mengalami hal yang baik atau hal yang buruk dalam layanan pendidikan PAI di sekolah, entah itu dari SD, SMP, dan SMA. Atau ada fakta lain dari pengalaman pribadi Anda terkaitannya dengan disiplin Anda tentang pendidikan agama Islam. Itu yang menjadi hal penting. Misalnya ada sebuah fakta, hadir guru gaji nol. Pengalaman saat menjadi guru di pedalaman misalnya yang dapat mengungkap fakta yang belum terungkap tentang nasib pendidikan kita. Hadir full, tapi gajinya nol. Itu fakta. Dan fakta ini belum ada jawabannya. Ayo kita temukan jawabannya melalui penelitian yang Anda akan lakukan. Nah, selain itu sumber masalah berasal dari masalah sosial. Nah, masalah sosial di sekitar kita atau yang baru menjadi berita terhangat, hot news misalnya, dapat menjadi sumber masalah penelitian. Misalnya saat pandemi COVID-19, pembelajaran daring dan luring. Bagaimana hasilnya, bagaimana peran gurunya, bagaimana kesiapan infrastruktur ketika melakukan luring, bagaimana kesiapan sekolah akan melakukan pembelajaran secara terbatas. Itu yang perlu diteliti lebih lanjut. Itu penting. Karenanya masalah sosial menjadi penting. Mari kita identifikasi masalah sosial pendidikan agama di sekitar kita. Nah, ini yang perlu kita lihat. Misalnya, buruknya persepsi peserta didik terhadap pendidikan agama Islam. Jangan-jangan guru pendidikan agama Islam ini dipersepsikan negatif dan sering dijauhi dan mata pelajaran ini tidak disukai oleh peserta didik. Mengapa itu terjadi? Ayo, mari kita ungkap. Dengan riset dan penelitian Anda yang cukup serius dan Anda bisa melakukan itu. Mari pula kita identifikasi apa masalah sosial pendidikan agama di sekitar kita. Misalnya, masih rendahnya keteladanan guru PAI di sekolah. Guru PAI pendidikan agama Islam dan budi pekerti mestinya menjadi teladan. Faktanya tidak. Mari kita dalami soal itu. Lalu ada hal yang lain juga, misalnya buruknya penanganan pendidikan bagi anak-anak di kamp pengungsian. Dan terjadi bencana alam, anak-anak harus mendapat pendidikan yang layak. Tapi bagaimana penanganan mereka? Ini juga menjadi penting. Atau adakah agenda terselubung penanganan pendidikan bagi anak-anak korban bencana? Atau pada saat ini menjalani virus, masa darurat, masa pandemi, dan masih banyak lagi
tema-tema masalah sosial yang bisa di sekitar kita yang bisa kita identifikasi. Atau Anda bisa menggali permasalahan penelitian sumber masalah itu dari teori konstruksi sosial. Teori itu merupakan konsep yang masih berupa prinsip-prinsip umum yang penerapannya belum dapat diketahui selama belum diuji secara empiris. Jadi penyelidikan terhadap masalah yang dianggap dari teori berguna untuk mendapatkan penjelasan empiris praktik tentang teori tertentu. Kita sudah belajar di semester 2 kalau nggak salah ada mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Banyak temuan teori-teori modern dan mutakhir yang berguna bagi pembelajaran. Nah, teori tersebut tentunya perlu untuk diuji. Keabsahannya, bagaimana pelaksanaannya saat di lapangan, dalam konteks dan situasi yang berbeda. Kita banyak teori-teori yang modern dan mutakhir ini saat ini. Bagaimana misalnya penerapan teori sains pada pembelajaran PI dan budi pekerti. Menarik untuk ditelusuri, bukan? Dan teori-teori itu cukup banyak. Mari kita lihat. Teori kognitif, behavioristik, konstruktivistik, quantum teaching, humanistik, neuroscience, kecerdasan ganda, sibernetik, dan masih banyak lagi. Ayo, mari kita usulkan teori-teori ini menjadi hal yang perlu untuk kita uji. Mudah-mudahan Anda jangan takut mencoba, insya Allah dengan ikhtiar dan doa, takdir Anda agar Anda bisa menyelesaikan studi dengan baik menjadi lebih baik. Demikian, mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.